Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat siang. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Medi yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa kami wawancarai. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Indra Prasta PGRI dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri dengan Dianti, terus ada kawan saya Nurul Fazria dan Bobi Widya Arindi. Oke, sebelumnya Bapak Medi ini mengajar di sekolah mana ya Pak, kalau boleh tahu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mau perkenalan dulu ya. Oke. Saya Mediatna, biasa dipanggil Pak Medi. Nah, Yeah. setiap harinya saya sebagai pengajar di SMA, yaitu di SMA 71 Jakarta. Nah, saya mengampu bidang studi sejarah. Nah, itu jadi saat sekarang sampai sekarang masih saya ngajar di SMA, tapi materinya adalah materi IPS ya, IPS atau sejarah. Silakan. Bapak sudah berapa lama mengajar di SMA itu? Oh iya, baik. Saya cerita dulu ya, waktu saya dari jadi guru itu mulai sejak tahun 1990 ya, itu di swasta, di SMP, SD, dan juga SMK, Dinamika Pembangunan Jakarta, sampai tahun 1915. Nah, masuk di 71, saya mendapatkan di sekolah negeri, yaitu tahun 2016 ya. Tadi dari 2015, terus 2016-nya masuk ke negeri SMA 71. Ya, sekarang sih sudah sekitar 5 tahun lah, 5 tahun berjalan di SMA 71 Jakarta. Masya Allah, sudah lama sekali ya Pak pengalaman mengajarnya, luar biasa. Iya. Ya, sekitar berapa? 26 ditambah 5, hampir 30 lah. 30. Masya Allah. 30 tahun. Alhamdulillah masih tetap bisa ngajar sehat. Alhamdulillah, Iya. doanya yang penting sehat dan masih bisa ya, yes, yang namanya semakin tua semakin berkurang ingatannya ya, alhamdulillah kita masih tetap diberikan kesempatan untuk memberikan sampai nanti kira-kira ya 5 tahun yang akan datang baru ya tugas saya mungkin secara formalnya selesai. Tapi kalau kita masih dikasih kesempatan, masih tetap mengajar walaupun pindah alamat ya. Pindah alamat bisa di negeri lagi tapi di swasta. Iya, Masya Allah. Terima kasih Bapak. Oke, langsung aja ya kita masuk ke sesi wawancaranya. Kurang lebih di sini ada 17 pertanyaan nih Pak. Boleh langsung dimulai aja. Ya, oke, siap. Oke, nih. Sebelumnya nih saya mau nanya nih Pak nih, apa sih yang Bapak ketahui tentang teori evolusi? Oh, iya. Jadi gini ya, teori evolusi itu kan memang teori ini adalah termasuk teori dari biologi ya, biologi. Tapi biasanya juga termasuk diajarkan di dalam keilmuan sejarah, tapi tidak secara mendalam ya, tidak secara mendalam. Nah, evolusi ini menurut ya nanti ada seorang tokoh ya, seperti Darwin. Nah, biasa yang kita ambil di dalam pembelajaran sejarah itu tokohnya adalah tokoh Darwin yang termasuk, karena yang namanya evolusi itu kan merupakan suatu perubahan yang secara ada yang mengatakan bahwa perubahan yang secara lambat ya, perubahan yang secara lambat. Jadi kalau menurut secara bahasa kan ada termasuknya
yang namanya evolusi itu adalah merupakan suatu cabang biologi yang mempelajari sejarah asal-usul ya. Asal-usul kehidupan manusia. makhluk hidup serta keterkaitannya dengan genetik. Nah, kalau biasa nih, kalau saya untuk pembelajaran di sekolah itu biasanya kita ambil evolusinya ini adalah masalah kehidupannya, ya, kehidupannya. Jadi kalau kalian pernah belajar di SMA dulu kan ada yang namanya zaman prasejarah, ya, zaman prasejarah, ya. Nah di zaman prasejarah itu kan ada 4 tuh, ada 4 pembagiannya. Nah seperti itu. Lanjut, Bobi. Ya Pak, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang Bapak ketahui mengenai teori Lamarck, Darwin, dan juga teori seleksi alam? Karena kan di evolusi ada jelasin tentang 3 tadi itu. Menurut Bapak? Ya, ada 2 ya, ada 2 tadi yang kalian sebut tokoh. Ada tokoh yang terkenal, itu tokoh Darwin. Darwin ini adalah mengemukakan bahwa bentuk kehidupan yang ada ini memiliki suatu kesamaan dengan organisme yang telah punah. Itu usulan yang dari Darwin seperti itu. Jadi semua spesies kehidupan berevolusi seiring waktu dari nenek moyang yang sama melalui proses yang dikatakan menurut Darwin itu adalah seleksi alam, ya, seleksi alam. Sedangkan kalau yang dikatakan oleh Lamarck itu ya termasuknya merupakan suatu hasil adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungan, ya. Jadi terhadap lingkungan, kalau Darwin adalah seleksi alam. Itu seperti itu. Ya baik Pak, terima kasih. Selanjutnya. Untuk yang ketiga nih, kan kita belajar evolusi nih ya Pak ya. Terus ada nggak sih keuntungan dari mempelajari evolusi ini? Oh iya, keuntungannya. Sebenarnya gini ya, kalau di dalam yang saya sampaikan ke anak-anak, itu kan evolusi itu kan merupakan suatu kebutuhan tadi ya, teori Darwin. Tapi kalau kita sebagai seorang yang beragama Islam, kan otomatis ada suatu ya persimpangan. Karena Darwin mengatakan bahwa evolusi manusia itu yang berasal dari dikatakan dari primata ya, sebagai katanya termasuk kita nenek moyang kita adalah monyet dan sebagainya. Tapi kalau menurut agama kan termasuknya adalah yang namanya apa istilahnya evolusi itu bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah adalah yang paling pertama adalah Nabi Adam. Ya ada juga keuntungannya. Keuntungannya adalah termasuknya bahwa proses kehidupan tidak ujuk-ujuk kita itu seperti sekarang ini. Jadi ada suatu proses di dalam suatu perkembangan manusia, baik dari pola pikir ya, dari pola pikir sampai sekarang. Nah, orang dulu kita katakan orang dulu kan termasuknya apa? Pola pikirnya masih rendah. Ada manusia yang kita kenal dengan manusia purba. Nah, sekarang manusianya adalah manusia modern yang semuanya serba canggih, alat-alatnya yang digunakan dan sebagainya. Itulah keuntungannya seperti itu. Jadi kita melihat sejarahnya, sejarah kehidupan manusia. Perkembangan sejarah kehidupannya ya Pak ya? Iya, perkembangan sejarah kehidupan manusia. Ya, Oke. terima kasih Pak. Nah, kan berbicara tentang evolusi yang seperti tadi yang Bapak sebutkan kan ada kaitannya dengan manusia purba. Nah, kalau boleh tahu apa sih yang Bapak ketahui tentang manusia purba itu? Oh iya, manusia purba itu kan termasuknya ya para ahli sejarah mengatakan bahwa pada saat itu dengan mengadakan suatu penelitian dia mendapatkan suatu fosil-fosil ya, fosil-fosilnya. Fosil-fosil inilah dianalisis bahwa pada saat itu kehidupannya itu dibagi menjadi 4 tadi di zaman prasejarah. Sebelum ada sejarah itu ada 4, yaitu zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan
megalitikum. Nah, di dalam keempat tersebut pendukungnya ya. Pendukungnya dikatakan oleh para ahli sejarah itu pendukungnya adalah manusia purba. Itu pendukungnya. Makanya nanti di dalam kehidupan memang termasuknya evolusi sosial, maksudnya ke evolusi sosial. Yang mana perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam proses lambat dalam waktu yang cukup lama dan tanpa ada kehendak tertentu dalam masyarakat. Nah, di sini adalah berburu dan menetap. Nah, makanya kan di zaman itu tadi yang saya katakan ada 4 tadi. Yang pertama nih, Paleolitikum, ya ciri-ciri kehidupannya dengan pendukungnya tadi sebagai manusia purba itu pendukungnya. Nah, masyarakatnya itu biasanya kalau di dalam sejarah itu dipelajari ciri-cirinya bahwa masyarakat tersebut masih berkelompok kecil, terus dia juga termasuk masih nomaden atau hidupnya itu masih ya berpindah-pindah. Berpindah-pindah. Nah, di situ namanya evolusi sosial. Manusia purbanya adalah sebagai pendukungnya sampai nanti dia dikatakan ada namanya revolusi kehidupan, suatu perubahan yang sangat cepat dan perubahan secara besar-besaran. Apa itu perubahan apa? Yaitu perubahan di pola pikirnya, pola kehidupan manusianya. Dari mengandalkan makanan, food catering, menuju ke istilahnya menghasilkan makanan sendiri dengan food producing. Nah, itu seperti itu. Sampai nanti dikatakan evolusi tersebut menjadi manusia-manusia yang sampai sekarang nih, manusia modern. Tapi tetap sama bagaimana cara untuk memperoleh kehidupan, pasti tetap bagaimana cara untuk mempertahankan hidupnya. Cuman caranya berbeda. Itu mungkin. Iya, jadi revolusi kan lambat, berarti kalau revolusi itu berlangsungnya agak cepat gitu ya, Pak ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Kalau menurut teori evolusi itu, nenek moyang manusia itu siapa sih kalau menurut teori evolusi? Menurut dari evolusi, nenek moyang kita yang kita kenal itu sepertinya ya. Ya menurut para ahli sejarah itu berasal dari Yunan lah, berasal dari Yunan. Ya, berasal dari Yunan itu termasuknya karena dikatakan bahwa nenek moyang kita adalah orang yang hebat, orang yang kuat, orang sebagai ya pelaut, bahkan ada nyanyiannya itu. Itu seperti itu. Oke, Bapak tadi kan dikatakan bahwa nenek moyang kita kan berasal dari kera ya Pak ya, katanya. Nah, menurut Bapak nih, apakah Bapak percaya tentang bahwa nenek moyang kita tuh benar-benar berasal dari kera? Apakah Bapak percaya? Tadi kan kalau di dalamnya kan tadi kan ada suatu penyeberangan ya menurut para ahli yang dikatakan oleh Darwin ya kan. Darwin itu kan mengatakan, kenapa Darwin mengatakan seperti itu? Karena dia juga Darwin itu punya pendapat bahwa pendapat Darwin hubungan manusia dengan kera ya itu ada suatu persamaan lah katanya. Itu menurut dia kan ada suatu persamaan. Apa persamaannya? Tuh, biasanya tuh. Ya matanya menghadap ke depan lah. Sama kan kita juga mata kita menghadap ke depan. Ada juga memiliki suatu kelenjar yang kita kenal dengan kelenjar susunya, memiliki struktur macam-macam rangkanya, organ darahnya, terus juga memiliki suatu bentuk rahim. Nah itu seperti itu. Itu kan menurut teori ya, menurut teori Darwin. Nah kalau tadi saya kan sebagai guru sejarah, kadang-kadang kalau ngajar untuk materi keilmuan ya, keilmuan IPS ya, kita tetap sampaikan itu. Teori-teori yang disampaikan oleh Darwin seperti itu kita sampaikan. Cuman kita kasih pemahaman bahwa kita itu ya termasuknya bukan nenek moyang kita kera, tapi kita tetap kalau yang punya agama Islam ya Adam lah sebagai Nabi Adam alaihissalam sebagai paling pertama atau manusia.
Itu kan merupakan suatu teori pendapat manusia. Manusia kan bisa berpendapat karena apa? Karena mengadakan suatu penelitian, ya kan? Mengadakan penelitian. Nah, penelitian itu dikaji seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kalau udah mengkaji seperti itu, dia akan mendapatkan atau mengeluarkan suatu pendapat. Oh, berarti manusia itu awal mulanya seperti ini, berasal dari ini, dan sebagainya. Itu teori ya. Teori. Iya, Pak. Jadi Bapak emang tidak mempercayai ini bahwa nenek moyang kita emang bukan berasal dari kera, tapi dari keturunan Nabi Adam. Itu ya, Pak ya? Iya. Mempelajarinya cuma sebagai kalau struktur sejarahnya tetap kita sampaikan ke anak-anak. Kalau kita kan dari kita belajar sejarah kan sudah ada kurikulumnya tuh, kurikulum dari dinasnya, maka kan kita tidak bisa menyimpang dari kurikulum tersebut. Iya, cuma sebagai sumber ilmu pengetahuan saja ya Pak ya, teori evolusi ini. Ilmu pengetahuan. Oke, siap. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, kan sini Pak, kalau evolusi juga kan berkaitan dengan adaptasi dan mutasi nih. Nah, kalau boleh tahu apa sih yang Bapak ketahui tentang adaptasi dan mutasi? Oh iya, kalau adaptasi kan penyesuaian. Yang namanya adaptasi itu penyesuaian. Jadi manusia itu menyesuaikan dengan lingkungannya, lingkungan alamnya. Tadi saya contohkan tadi, kalau pada saat manusia purba beradaptasi, berarti dia pada saat itulah dia bagaimana caranya untuk mempertahankan hidup. Bisa hidup sesuai dengan kemampuannya. Makanya pada saat itu dia mengandalkan dengan alam, mengandalkan dengan, makanya food gathering, mengandalkan pada alam, sampai dia itu kalau alam tersebut sudah tidak bisa ya, dia akan pindah lagi. Tapi terus, nah semakin lama kan alam itu akan habis kalau dipakai terus. Berarti nanti dia akan mengalami suatu perubahan, perkembangan. Makanya dikatakan mutasi kan perpindahan kan. Jadi kalau dikatakan artinya itu mutasi kan pindah. Kalau adaptasi kan termasuk menyesuaikan. Nah, sudah pindah berarti pindah dari mana? Ya, tadi saya katakan pindah dari pola pikir hidupnya. Ya, kalau awalnya dengan cara dia itu adalah berpindah-pindah, wah terus saja sampai kemana, tahu sampai sejauh mata memandang lah istilahnya. Tapi dia akan mengalami suatu perubahan dengan ya mungkin keadaan alamnya lah, Mungkin sudah tidak ada sumbernya, dia berpikir bagaimana caranya untuk menghasilkan makanan untuk makanan berikutnya. Makanya dikatakan hidupnya menetap. Nah, itu di sejarah dikatakan hidup menetap itu mulainya yaitu di masa atau di zaman Neolitikum, zaman batu muda. Nah, di zaman batu muda itulah dikatakan ada yang namanya revolusi kehidupan manusia. Jadi seperti itu. Itu dalam keilmuan sejarah ya, Karena di sini kan kalian semuanya istilahnya jurusannya adalah biologi ya, masalah biologi. Jadi banyak suatu perbedaan keilmuan evolusi biologi dengan evolusi sejarah. Kalau sejarah itu kehidupannya, yang ditonjolkan adalah kehidupannya. Kalau evolusi dalam biologi mungkin bagaimana perubahan ya fisik manusianya dan sebagainya. Itu seperti itu. Ya, baik, Pak. Kalau selanjutnya nih, Pak, kalau menurut Bapak, gimana sih pandangan teori menurut pandangan agama itu, Pak? Apakah agama mendukung adanya teori evolusi atau enggak? Oh iya, kalau agama sih menurut ya Al-Quran hadis ya, udah nanti kalian lihat, kalian buka Al-Qurannya, sunnahnya ya tidak dibenarkanlah seperti teori seperti itu ya, teori seperti itu tidak dibenarkan. Tapi kalau perkembangan
perkembangannya sih bisa ya, perkembangannya bisa diterima agama kita sebagai agama Islam, perkembangan pola pikir, pola hidup manusia diterima oleh. Tapi kalau termasuk dari perubahan fisik ya, perubahan fisik manusianya yang tadi dikatakan dari kera menuju ke manusia modern seperti sekarang ini, bahkan kan kalian juga mungkin masih ingat tuh tempat-tempatnya, lapisan-lapisannya ya kan, ada lapisan bawah, lapisan tengah, baru yang paling pertama yang paling atas lapisan lusen, yang mana lapisan tersebut adalah termasuk bahwa yang perkiraan penghuni pada saat itu di lapisan atas adalah manusia-manusia Homo sapien yang kita kenal sebagai manusia cerdas kan gitu. Itu kan menurut teori ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian semuanya belajar agama nih, pasti kalau belajar agama terus tanyakan dengan guru agamanya nggak bakalan nyambung seperti itu. Iya. Oke. Kalau untuk ini Pak, apakah Bapak apa yang Bapak ketahui tentang Zionisme, Freemason, Illuminati, dan Dajjal? Itu Bapak tuh apa tuh Pak? Ya, itu termasuk ini ya. Ya, itu udah menjurus ke agama ya, udah menjurus ke agama. Tadi yang pertama apa tadi? Yang pertama itu Zionisme, Zion, yang kedua ya? Freemason. Iya, Zion. Iya, Zionisme itu kan termasuknya yang ada di Palestina ya, yang ada di Palestina. Zionisme. Jadi termasuk suatu istilahnya konflik yang ada di Palestina. Terus apalagi yang kedua? Illuminati. Illuminati belum pernah dengar mah itu, nggak ada di dalam sejarah. Dajjal Pak. Dajjal itu menurut agama nanti kan setelah itu kan kalau dunia ini sudah termasuk tua ya kan, agama sudah banyak yang ditinggalkan, istilahnya agama Islam ya sudah tidak, masyarakatnya sudah tidak mempraktekkan Al-Quran dan Sunnah, ya kan keluar Dajjal tuh. Dajjal itu kan termasuk kalau sekarang tuh sifatnya ya, sifat Dajjalnya yang sudah berkembang di masyarakat, karena sifat Dajjal itu kan termasuk sifat yang tidak berperi kemanusiaan tuh. Ya kalau di Indonesia ada tuh pembantaian PK itu kan termasuk tuh, sudah termasuk nggak punya peri kemanusiaan, masuk itu dalam sifatnya, sifat Dajjal. Karena nanti kalau kita akan ya semua yang tidak mau tunduk kepada Dajjal ya dia akan dibunuh dan sebagainya. Itu seperti itu. Konsep agama antar di situ. Baik, sebelum ke pertanyaan selanjutnya mau intermezzo dulu nih. Jadi menurut Bapak pribadi nih, Bapak nih menolak atau mendukung tentang teori evolusi tersebut? Menolak atau mendukung ya, kalau saya sih yang namanya perkembangan, kalau pola pikir yang disampaikan oleh dua tokoh manusia dari Prancis dan Inggris ya, termasuk dua tokoh tersebut ya kalau termasuk perkembangan pola pikir kehidupan yang ada di dunia ini ya kita terima karena dia adalah sebagai seorang ilmuwan ya, sebagai seorang ilmuwan. Yang tidak diterima itu adalah kalau menurut saya pribadi itu aja ya tadi, kalau nenek moyang kita itu kerak gitu. Tapi itu kan merupakan suatu teori bahwa manusia itu menurut manusia dia pikir manusia ini karena dia menggali istilahnya dia mendapatkan suatu fosil dipelajari ini seperti ini. Nah, karena bentuk fosilnya itu bisa dipelajari, makanya para ahli sejarah baru mengemukakan suatu pendapat seperti itu. Tapi kalau
menerima atau tidak ya terima dan tidak dua-duanya. Jadi masih ragu-ragu ya Pak ya? Iya. Terima Tapi nih dan Pak, tidak. Karena tapi perkembangan mengapa ada baik. Oh iya. Tapi kenapa nih Pak teori evolusi ini khususnya tentang teori evolusi sendiri itu masih dipelajari di sekolah gitu kan. Padahal yang kita ketahui banyak yang bertentangan gitu. Itu gimana Pak? kenapa teori tersebut dipelajari? Karena di sini di kurikulum sejarah nih ya, saya berbicara sejarahnya. Di kurikulum sejarah itu kan yang dipelajari itu yang pertama adalah zaman sejarah, yang kedua zaman prasejarah, yang kedua zaman sejarah, yang ketiga adalah zaman perjuangan atau suatu istilahnya pergerakan. Nah, pergerakan terus yang berikutnya adalah di zaman kemerdekaan. Nah, kalau berikutnya lagi zaman mempertahankan kemerdekaan. Itu kan sejarah Indonesia seperti itu kaitannya. Jadi rangkaiannya dari awal sampai merdeka, sampai ya terjadi suatu yang kita kenal dengan perubahan, ada orde lama, orde baru, sampai reformasi, sampai sekarang lah tahun 2020 sekarang. Nah itu di sekolah tetap materi sejarah itu dari awal, masyarakat prasejarah sampai ke sejarah yang sekarang itu untuk sejarah Indonesianya ya, untuk sejarah Indonesianya. Seperti itu, jadi tetap kenapa teori evolusi ini tetap dikembangkan, tapi kalau di dalam materi sejarah tidak ditonjolkan ya, tidak ditonjolkan. Evolusi tidak ditonjolkan untuk disampaikan ke atau termasuk ya masuk ke dalam, ya masuk sih masuk, tapi hanya polanya ya, pola kehidupannya aja. Ya, pola kehidupannya aja. Seperti itu. Jadi kenapa masih dipelajari? Karena mengikuti kurikulum, tetapi kalau di sejarah tidak terlalu mendalam, hanya sebatas tentang kehidupannya saja begitu ya Pak? Karena dikatakan dalam sejarah itu termasuknya adalah evolusi sosial ya, evolusi sosial. Bagaimana perubahan makhluk hidup ya, yang dari awal sampai sekarang. Baik dari cara mempertahankan hidupnya, ataupun bagaimana cara untuk mendapatkan tempat tinggalnya, ataupun juga bagaimana cara untuk bersosialisasi dengan makhluk hidup yang lainnya. Ya baik Pak, ini untuk selanjutnya agak menyinggung ke agama lagi nih ya Pak. Kalau menurut Bapak, boleh sih kita ini menjelaskan sesuatu walaupun sesuatu itu bertentangan dengan agama yang kita anut. Menurut Bapak gimana? Ya, ini kalau menjelaskan sesuatu yang bertentangan ya, ya kita jelaskan dulu, kita jelaskan menurut ya materi yang ada, terus juga kita kasih pandangan, pandangan yang termasuk ya, kalau kita kan orang Islam ya, pandangan ya termasuk dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Kalau kita berbicara keilmuan memang banyak yang menyimpang. Kalau dengan pelajaran agama dengan pelajaran umum tuh banyak kesimpangan. Tapi kita kan harus dikalkulasi atau disangkut pautkan bagaimana caranya untuk menyangkut pautkan, atau biar nanti pembelajaran sejarah tapi mendapatkan suatu ya istilahnya pahala yang kita dapatkan dalam saat atau memberikan suatu materi pembelajaran tersebut. Bukan berarti kita harus istilahnya kamu nggak usah belajar ini, jangan sampai seperti itu, tapi dijelaskan titiknya, titik kesalahannya di mana.
dan kita harus seperti apa yang harus kita jalankan. Seperti itu. Oh iya, jadi kita juga ngasih pandangan yang sesuai dengan agama gitu ya Pak. Jadi biar mereka nggak melenceng banget. Iya, nggak melenceng banget. Apalagi nih kalau misalnya di sekolah-sekolah Islam yang termasuk SD, IT, SMP, IT, SMA, IT, dan sebagainya. Kadang-kadang pembelajaran yang seperti itu, yang umum itu nggak dikedepankan. Hanya mengikuti kurikulum aja lah, ikut ujian. Tapi pembelajaran secara mendetail tidak. Tapi kalau di negeri ya harus tuh wajib. Dan juga kalau di negeri harus hati-hati. Karena apa? Kalau di negeri itu kan dalam satu kelas tidak agamanya tidak sama. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik, bahkan ada yang Buddha, Hindu, dan sebagainya. Banyak persimpangan. Saya aja kalau belajar mengenai sejarah perang dunia aja, itu perang dunia itu kan kalau di dalam Al-Quran juga sudah dipelajari juga kan mengenai masalah perang. Tapi perang seperti apa kan gitu. Ada di dalam Al-Quran. Harus hati-hati. Nanti kalau kita tidak hati-hati dalam menyampaikan, bisa membuat bumerang buat kita. Iya benar. Tidak sesuai dengan, apalagi keyakinan. Kalau beda keyakinan kan kita akan bahaya. Paling bahaya tuh apa kalau satu keyakinan, satu akidah baru harus disampaikan sesuai dengan seperti itu. Oke, baik Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaannya udah habis nih Pak. Saya akan memberi kesimpulan sedikit pada materi teori evolusi kali ini. Kesimpulannya bahwa menurut Bapak Mediatna, Bapak masih ragu-ragu nih terhadap teori evolusi. Ragu-ragunya karena Bapak mempercayai bahwa adanya pola perilaku nih, perkembangan pola perilaku dari zaman prasejarah sampai zaman modern ini. Tetapi Bapak tidak setuju kalau manusia emang berasal dari kera, karena sebenarnya menurut agama kita, Islam, manusia ini diciptakan dari keturunan Adam dan Hawa. Seperti itu ya, Pak? Iya, terima kasih. Oke, bagus. Alhamdulillah. Baik, Bapak, Bapak ada yang mau ditambahkan? Iya. Ya sudah, makanya nanti kita, kalau kalian nih sebagai nanti calon pengganti kita calon seorang pendidik, yang paling pertama ya kita harus bisa yang pertama menguasai materinya, yang kedua bisa menguasai siswanya, menguasai kelas lah. Paling utama begitu. Paling utama adalah menguasai kelas. Materi tidak menguasai, tapi kalau kita bisa menguasai kelas, insya Allah kita bisa menyampaikan apa yang akan kita sampaikan untuk ya mudah-mudahan kalian semuanya bisa sebagai penerus bangsa ya, sebagai calon-calon guru yang terbaik ya, guru yang terbaik ya. Nah, apalagi nih nanti guru biologi itu termasuk ya yang dibicarakan adalah ya kalau kita tidak hati-hati berbicara kan yang biologi kan termasuknya nanti bisa kalau nggak hati-hati anak bisa memahaminya berbeda gitu. Beda dengan sejarah. Kalau sejarah kan hanya runtutan kronologi atau termasuknya adalah ya peristiwa yang terjadi, kita hanya menyampaikan seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Medi telah menyempatkan waktunya. Alhamdulillah penjelasannya juga sangat mudah diterima dan sangat semoga bermanfaat untuk kita semua dan nanti buat yang menonton video ini. Kalau ada kekurangan dari kami, mohon dimaafkan ya Pak. Ya, terima kasih. Ya, sudah cukup ya. Kalau udah cukup sekian. Mohon maaf kalau mungkin ada kekurangan dari saya sebagai manusia biasa ya. Mungkin kelebihan dan Allah yang memberikan kelebihan kepada kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima kasih Bapak, semoga sehat Terima selalu. kasih Bapak, Ya, sehat terima selalu. kasih. Ya.